Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita menjalankan ibadah puasa yang ke-10. Mudah-mudahan ibadah puasa dari pertama sampai hari ini dan seterusnya semuanya mendapat keridhaan dari Allah, kemudian juga sampai kepada tujuan Ramadan, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa, sehingga kita merasa dipantaskan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa sajalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Anak-anakku yang saya cintai, 3 bab atau 3 pintu yang ada dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah babur rahmah, yang kedua adalah babul maghfirah, yang ketiga adalah itsqum minanar. Babur rahmah, pintu di mana dibukanya kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya yang mengharapkan kasih sayangnya. Bagaimana untuk mendapatkan kasih sayang Allah dengan memanfaatkan babur rahmah? Maka yang harus kita perhatikan, yang harus kita pilih adalah mencari amalan-amalan yang memang sangat disukai oleh Allah. Kenapa? Ya karena babur rahmahnya, rahmah di sini yang memberikan adalah Allah. Maka pekerjaannya pun harus bisa memilah-milah apa yang dapat memberikan kasih sayang Allah. Pekerjaan yang disukainya Allah oleh apa? Ini yang harus kalian perhatikan. Dari mulai tidur malam, kemudian sholat sunnah, baca Al-Quran, sampai menyiapkan menu berbuka puasa, yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang memang sangat dicintai oleh Allah. Dan hal yang dicintai oleh Allah ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah menjadi suri tauladan bagi kehidupan umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ditetapkan bahwa dalam diri Rasulullah itu ada uswah, ada suri tauladan yang harus kita ikuti. Sehingga kebaikan-kebaikan Allah semuanya sudah terpenuhi dalam diri Rasulullah. Sampai-sampai Allah pun memberikan SK kepada Rasulullah kalau dalam diri Rasulullah itu adalah terdapat akhlak yang sangat baik di antara hamba-hamba yang Allah ciptakan di muka bumi. Apa itu ayatnya? Innaka la'ala khuluqin azim.
azim. Di dalam sesungguhnya dalam dirimu la'ala khuluqin azim. Ada akhlak yang sangat mulia. Siapa yang ngomong? Siapa yang bicara? Allah. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Nah, jadi untuk mendapatkan rahmat Allah ini gitu, kita harus bisa mencari-cari apa yang menjadi gitu, kesukaannya Allah. Kalau Allahnya sudah sayang, insya Allah apapun yang kita mohonkan, babul magfirahnya akan mudah kita dapatkan. Nah, bagaimana untuk mendapatkan kasih sayang? Yang pertama harus sadar diri, menyadari. Jangan sampai sikap perilaku kita ini dikendalikan oleh nafsu. Ya kayak seperti tadi itu sebetulnya nggak sadar diri. Kalau ini nih adalah bulan Ramadan. Ya walaupun kenapa nggak saya katakan tidak sadar diri? Ya tadi udah lalurnya pada hijau, sampahnya hanya sebagian kecil akibat dampak dari membuat kue. Lalai piketnya. Kemudian diminta. Tidak sadar kalau ini adalah bulan Ramadan, bulan penuh amal. Rasulullah memerintahkan kita untuk mencari-cari amal apa saja yang disukai oleh Allah. Ini ketika kita mendapatkan rizki berupa pintu amal yang menghasilkan kebaikan yang lebih besar, malah tadi bersihkan, pura-pura baca Quran, pura-pura kebet, semuanya masih ada yang tersisa satu orang. Itu namanya tidak sadar diri. Sama seperti berdoa. Itu bodohnya manusia. Kenapa Rasulullah meminta doa supaya mengangkat tangan? Ya karena memang kita harus merasakan diri. Harus merasa diri bahwa kita lemah sehingga kita butuh Allah. Kalau kita doanya begini, kemudian Allahumma sholli ala begini lemah, itu menunjukkan sebuah kesombongan diri. Paham? Jadi yang namanya doa yang baik itu ngangkat ke atas, muka ke atas. Bukan malah ditutup, apalagi yang sampai ngangkat sama mau enggak, lemes. Karena bentuk dari sebuah doa itu adalah bentuk pengakuan diri bahwa diri kita ini sangat lemah, sehingga butuh Allah. Jelas tuh? Jelas enggak? Gitu. Dan Allah tergantung terhadap apa yang ada dalam prasangka kitanya, hambanya. Kalau orang mengangkat tangan ketika berdoa, itu menunjukkan keseriusannya. Paham? Paham nggak? Paham nggak? Kalau orang berdoa mau nggak mau kayak mau apa? Mau enggak, gitu. Itu menunjukkan apa? Kesombongannya. Sehingga tidak merasa menyadari kalau dirinya itu sedang berdoa. Jelas? Jelas nggak? Jelas nggak? Ini harus yang kalian paham. Nah, disinilah letak pembelajaran perbaikan diri
dalam makna bulan Ramadan. Ramadan itu bulan penuh berkah, bulan penempaan cara didikan yang Allah berikan kepada hambanya. Artinya apa? Bagaimana kita memanfaatkan bulan yang penuh suci? Bulan yang penuh suci itu udah jelas. Udaranya yang Allah hembuskan penuh kesucian. Sinar matahari yang Allah pancarkan juga insya Allah penuh kesucian. Semua aspek kehidupan yang Allah gulirkan pada bulan Ramadan itu penuh kesucian. Kita sebagai hambanya yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, kemudian untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, untuk mengurus muka bumi ini, harus bisa-bisa memanfaatkan. Makanya ketika datangnya bulan Ramadan, orang-orang berlomba-lomba membuat schedule, jadwal kegiatan untuk dirinya sendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjadikan sebagai tolak ukur sejauh mana amalan-amalan kebaikan dilakukan di bulan Ramadan. Yang pada akhirnya setelah bulan Ramadan, hal-hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Bayangkan, tidur kadang-kadang jam 10, bangun jam 2, ya kan? Nikmat nggak rasanya? Nikmat nggak? Nikmat nggak rasanya? Tidak nikmat. Gitu. Lah iya, apa yang nikmat? Apa yang nikmat? Buktinya banyak di YouTube-nya dia. Kalau kamu lihat YouTube-nya banyak kan, perempuan khususnya tuh yang goyang banget. Udah mau jatuh. Ya. Lihat ya. Enggak saya kurang-kurangi. Biar tahu semua. Ya. Perempuan. Biasanya hal seperti itu tuh biasanya ada dalam diri laki. Ini mah perempuan. Tiap hari saya lihat ada aja, dan hampir 90% dari jumlah perempuan yang ngantuk gitu. Mending ngantuknya halus. Lihat aja. Opip, Juhrok, banyak. Nah ini buat tim schedule-nya. Ramadan jam 2, tapi lama kelamaan merasa nikmat. Yang bikin tidak nikmat itu adalah akibat ulah kita sendiri, begadang. Ngerti nggak? Sholat tahajud tidak tidur dulu. Tahajudnya bagus, tapi perasaannya kurang terlalu menikmati. Karena diiringi dengan sakit kepala kurang tidur tadi. Dan godaan setan itu lebih banyak jatuh di tengah-tengah menjelang subuh. Jam 12 susah tidur, jam 1 susah tidur, jam 2 susah tidur, jam 3 susah tidur, jam setengah 4 udah mulai. Biasanya jam 4 itulah klimaknya. Kalau kita nggak kuat-kuatnya iman, ya tidur. Yang akhirnya juga bablas subuhnya. Jadi yang harus kamu pahami ya itu. Insya Allah hal-hal yang memberatkan dalam kadar jasmaniah kita, sholat tahajud karena ngantuk, puasa karena haus dan lapar, semuanya akan terasa nikmat kalau
kita jalani dengan penuh keimanan. Paham semuanya? Paham nggak? Gitu. Kalau semuanya dijalankan dengan penuh keimanan. Karena memang itulah gitu. Hakikat dari bulan Ramadan itu adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Siapa yang Allah ajak untuk menjadi pribadi yang bertakwa adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kejujuran dalam diri itu ada dalam keimanan. Kamu bisa membedakan nanti, bisa memilah-milah. Siapa yang memang tahajudnya merasa karena butuh dengan Allah, maka itulah orang yang beriman. Siapa yang tidak merasa butuh, ya tahajudnya juga kepaksa, kelihatannya juga ngantuklah, bahkan berusaha nyumpetlah. Kemudian juga tahajudnya juga pengen dipercepat lah, biar cepat selesai. Makanya dalam Ramadan Rasulullah tidak menetapkan sebetulnya. Bahasanya itu sunnah. Dua menjelang fajar 1. Paham? Paham gak? Jadi Rasulullah tidak berhenti itu. Kalau bisa kamu penuhi itu kehidupan kamu tuh. Selain baca Al-Quran, sholat. Apalagi menjelang malam. Karena malam itu para malaikat turun. Apalagi ada dalam bulan Ramadan. Malaikat itu turun mencari-cari siapa orang yang ada di tengah malam sedang merintih memohon keridhaan dari Allah. Turun untuk mencari orang-orang tersebut. Apalagi ada di bulan Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Belum ada malam Lailatul Qadar saja Allah sudah mensucikan bulan Ramadan gitu. Di tengah bulan Ramadannya juga Allah juga jadikan bulan Ramadan sebagai bulan penuh berkah. Ya sudah, pahalanya luar biasa. Apa yang kita inginkannya juga insya Allah semuanya akan dikabul. Karena tidak ada doa yang tidak terkabulkan di bulan Ramadan. Makanya orang berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat di bulan Ramadan yang tentunya rahmat ini melahirkan keberkahan. Paham semuanya? Paham semuanya? Gitu. Oleh karena itu kepada anak-anak semuanya, gitu, jadikan bulan Ramadan itu sebagai pembentukan diri kalian untuk selalu berusaha memperbanyak amalan-amalan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kalian sendiri. Berusaha menghitung hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau mendapatkan hisab dari Allah. Hisab dulu. Kesalahan nggak usah dihitung-hitung. Kebaikan diri yang harus dihitung. Karena kesalahan lebih banyak memupuni dalam kehidupan seseorang. Tapi ingat, menghitung-hitung kebaikan di sini adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ngerti? Menghitung-hitung keburukan diri itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jangan terbalik. Paham? Kenapa harus menghitung memperbaiki diri? Sehebat apa kebaikan yang sudah saya lakukan, supaya kita tahu sudah sebesar apa kita menjadi sebagai hamba Allah. Kemudian mengukur, menghitung-hitung kesalahan, kekeliruan. Itu pun menjadi sebagai tolak ukur kita sejauh apa kita jauh dari Allah.
Paham nggak? Gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat keridhaan dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.